Api dengan cepat membesar dan menghanguskan 5 rumah di kawasan padat penduduk, Jalan Kebon Tebu Pinar, Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu malam. Api sulit dipadamkan lantaran banyaknya rumah semi permanen dan akses jalan sempit. Warga yang panik berusaha memadamkan api dengan alat seadanya, sementara lainnya menyelamatkan barang berharga. Api baru padam setelah 16 unit mobil pemadam diterjunkan ke lokasi. Diduga api berasal dari korsleting listrik dari salah satu rumah warga. Kebakaran juga melanda gudang penyimpanan cat dan thinner di Desa Kepatihan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Kuatnya hembusan angin membuat api cepat meluas hingga menimbulkan kepanikan warga sekitar. Petugas damkar terpaksa merusak pintu gudang untuk memadamkan api. Selama hampir 2 jam api pun berhasil dipadamkan setelah 9 unit damkar diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa, sementara belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Dari Jakarta dan Gresik, Jawa Timur, tim Liputan News melaporkan. Ganjar Pranowo melepas ribuan peserta jalan sehat di alun-alun Kabupaten Klaten untuk memperingati HUT Kabupaten Klaten ke-219. Baca Pres Partai Perindo ini juga berpartisipasi dalam acara jalan sehat mengelilingi jalan protokol Klaten hingga finish. Kehadiran Ganjar mendapat perhatian warga hingga diserbu untuk berfoto dan bersalaman. Meriah banget acaranya ya. Sempat foto. Iya, Pak Ganjar semoga di tahun ini Pilpres menang. Semangat buat Pak Ganjar. Semangat buat Pak Ganjar ya. Dan saya senang karena masyarakat semuanya demen olahraga. Semuanya sadar menjaga kesehatan. Dan sambutan yang luar biasa inilah momentum saya bisa pamitan dengan mereka. Sementara itu, Ganjar Pranowo bersama Bupati Klaten Sri Mulyani mengukuhkan ribuan relawan kebencanaan dari 401 desa di Klaten. Relawan kebencanaan akan berperan aktif dalam melakukan sosialisasi dan memberikan bantuan jika terjadi situasi bencana. Dalam kunjungannya ke Klaten, Ganjar juga hadir mendukung pelestarian tradisi tahunan Yakowiyu, lempar apem di Sendang Klampeyan, Jatinom, Klaten. Ganjar bersama keturunan Kyai Ageng Gribik serta permaisuri Raja Surakarta membagikan 6,6 ton apem kepada warga yang mengikuti acara tradisi Yakowiyu lempar apem. Dari Solo, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, Yuda Erianto, iNews melaporkan. Akibat tidak mahir berenang, 3 remaja tewas tenggelam di bekas galian tambang Desa Limpakuwus, Kecamatan Sumbang, Banyumas, Jawa Tengah. 3 korban, Agus 13 tahun, serta kakak beradik Fenty 17 tahun dan Vera 16 tahun, segera dievakuasi ke rumah duka. Peristiwa tragis ini berawal setelah warga melihat jasad Agus mengambang di lokasi kejadian dan segera mengevakuasinya. Namun warga penasaran karena di lokasi ada 3 sendal dan menduga masih ada 2 lainnya yang tenggelam. Warga segera meminta bantuan relawan untuk melakukan penyelaman dan menemukan 2 jasad korban di kedalaman 3 meter. Orang pada ngomong ada posisi 3 anak yang posisinya lagi renang di sini seperti itu. Jadi saya langsung mundur, belum bisa kejangkau itu Pak. Masih posisinya dalam ya saling kita membantu mencari lah. Sementara di pintu air Malakasari, Durensawit, Jakarta Timur, 3 bocah berusia 11 tahun tenggelam saat berenang. Akibat kejadian ini Kenzi tewas tenggelam. Warga dan petugas segera mengevakuasi jasad korban yang berada di kedalaman 6 meter selama 30 menit. Jasad ditemukan 3 meter dari lokasi terakhir warga melihatnya. Sementara 2 korban lainnya bisa diselamatkan warga. Jasad korban segera dievakuasi ke rumah duka di Jalan Buaran 2. Dari Banyumas, Jawa Tengah dan Jakarta, tim Liputan News melaporkan. Industri video streaming di Indonesia dipercaya akan menjadi salah satu pasar video paling kompetitif di Asia. Besarnya pertumbuhan dunia digital Indonesia menjadi harapan cerah bagi industri video streaming Indonesia dalam 3-5 tahun ke depan. Hal ini disampaikan oleh Managing Director Vision Plus Clarissa Tanusudibio dalam gelaran acara Asia Video Industry Association yang mengusung tema Indonesia in View.
Tahun ini mereka mengadakan ini di Indonesia, memang karena sekarang di Indonesia adalah sebuah market yang sangat pesat ya tumbuhnya untuk video streaming. Jadi ini adalah sebuah event yang sangat memberikan kami juga sebuah I would say insight, bukan cuma insight tapi juga relationship dan hubungan network yang lebih luas lagi untuk kami bisa berpartner dengan beberapa mitra-mitra di luar Indonesia. Pasar industri digital Indonesia diyakini akan terus bertumbuh di tengah tantangan ekonomi dan politik. Bahkan, Indonesia diperkirakan akan menjadi pasar terbesar industri video streaming di Asia Tenggara. Dari Jakarta, Disti Arifah dan Ahmad Murhalin, iNews melaporkan.